Dalam catatan sejarah, setelah Untung Suropati gugur melawan penjajah Belanda, berita tentang Pasuruan hampir selalu tampak menyedihkan. Apalagi perjanjian-perjanjian antara Raja Mataram dan kompeni semakin menyengsarakan rakyat. Karena dalam perjanjian-perjanjian itu, Raja Mataram banyak melepaskan daerah bagian timur dari Pulau Jawa. Namun sebelum itu, penguasa Giri Gresik yang dikenal dengan sebutan Pangeran Singanegara memberi amanah untuk membuka daerah baru, membentuk sentral kekuatan sebagai antisipasi terhadap tantangan syiar agama dan taktik strategi melawan penjajah Belanda di kawasan Keraton Pasuruan kepada seorang pejuang berdarah Arab yang juga keturunan Rasulullah, yaitu Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman. Pangeran Singanegara dan Sayyid Sulaiman kiranya sudah membaca situasi bahwa melawan penjajah Belanda tidaklah mudah, namun harus menggunakan taktik yang variatif. Pembukaan daerah baru yang akan didirikan pesantren merupakan sarana yang efektif dan bisa menjadi salah satu alternatif strategis melawan penjajah. Di samping juga untuk membumikan syariat Islam di tengah masyarakat. Dan daerah baru tersebut kelak dikenal dengan nama Sidogiri. Di Pasuruan, Sayyid Sulaiman melakukan pembukaan daerah baru di 3 tempat, yaitu Sidogiri, Kanigoro Gambir Kuning, dan Keboncan. Dalam pembabatan Sidogiri yang masih berwujud rimba, Sayyid Sulaiman harus berjuang dengan sungguh-sungguh, tidak hanya menebang pohon-pohon dan semak belukar, tapi juga harus bertarung melawan bangsa dari makhluk lain. Sebab Sidogiri saat itu masih sangatlah angker, bahkan menjadi markas bagi makhluk lain tersebut. Akhirnya dengan perjuangan keras dan semangat tak kenal lelah, Sayyid Sulaiman berhasil membabat Sidogiri. Sayyid Sulaiman menanamkan spirit perjuangan membentuk Ghirah Islamiyah Sidogiri yang terus hidup dan berkobar dari generasi ke generasi. Setelah Sayyid Sulaiman wafat, Sidogiri terus mengalami perkembangan dan menjadi sentral kekuatan guna mengantisipasi tantangan syiar agama dan taktik strategi melawan penjajah Belanda. Sidogiri menjadi markas para pejuang Hizbullah yang dipimpin oleh masyayikh Sidogiri. Tercatat dalam sejarah, Kiai Abdul Jalil bin Fadil dan Kiai Sa'dullah biasa mengomando para gerilyawan untuk menyerbu markas-markas Belanda di malam hari setelah sholat Isya. Taktik gerilya ini membuat kompeni mati kutu karena mereka tidak punya kesempatan untuk membalas dan membuat mereka kehilangan jejak. Puncaknya di desa Pelinggisan Pasuruan, para pejuang terlibat baku tembak dengan Belanda, namun anggota Hizbullah semakin terdesak dan memutuskan untuk mundur kembali ke markas. Mundurnya pasukan Hizbullah membuat Belanda penasaran dan memantik mereka untuk mengikuti jejak pasukan Hizbullah. Sampai pada akhirnya diketahuilah bahwa mereka adalah anggota pasukan Hizbullah di bawah pimpinan Kiai Ahmad Sa'dullah yang bermukim di Sidogiri. Keberadaan pondok pesantren Sidogiri yang dijadikan markas pejuang tercium oleh kolonial Belanda. Tak sedikit mata-mata yang dikirim untuk melihat langsung aktivitas gerakan para pejuang yang ternyata benar adanya. Pondok pesantren Sidogiri dijadikan markas menggembleng pasukan Hizbullah dengan berbagai ulah kanuragan. Bahkan para santri di Sidogiri digembleng dengan ilmu kekebalan dan berbagai ilmu kesaktian. Mengetahui hal itu, Belanda tak tinggal diam. Mereka marah dan mengirimkan tentara dengan jumlah yang cukup besar untuk mengepung Sidogiri dengan target utama menangkap Kiai Sa'dullah dan Kiai Abdul Jalil. Kamis tanggal 10 Dzulqa'dah 1366 Hijriah, bertepatan 26 September 1947 Masehi pukul 3.30 dini hari, serdadu Belanda sampai di Sidogiri dan langsung mengepung rapat pondok tua itu. Pasukan Hizbullah sempat melakukan perlawanan dan terlibat baku tembak.
Saat hampir subuh, Belanda berhasil menerobos masuk ke pondok pesantren Sidogiri dan mendatangi Kiai Abdul Jalil yang saat itu bersama para pengawal. Maka terjadilah pertempuran tak seimbang antara Kiai Abdul Jalil bersama beberapa santri melawan Belanda yang jumlahnya lebih banyak dan bersenjata lengkap. Beberapa serdadu Belanda tewas tersungkur, tapi tak lama berselang semua pengawal Kiai Abdul Jalil gugur tertembak. Belanda sendiri kewalahan menghadapi Kiai Abdul Jalil yang ternyata tidak mempan ditembak meskipun diberondong. Sampai akhirnya dengan kemarahan yang sangat memuncak, mereka berhasil menangkap Kiai Abdul Jalil dan dengan beringas menembakkan peluru-peluru ke beliau hingga akhirnya beliau gugur sebagai seorang syahid. Kekejaman Belanda tidak cukup sampai di situ. Jenazah Kiai Abdul Jalil diseret dan dibuang di sungai Sidogiri sebelah barat. Konon tetesan darah Kiai membuat air sungai saat itu menjadi harum semerbak. Jenazah Kiai Abdul Jalil baru ditemukan sekitar pukul 9 oleh hadam beliau bernama Taufik. Kiai Abdul Jalil wafat pada hari Kamis tanggal 10 Dzulqa'dah 1366 Hijriah, bertepatan 26 September 1947 Masehi, sekitar pukul 6 pagi. Beliau dimakamkan di areal pemakaman keluarga Sidogiri, sedang beberapa orang pengawal dimakamkan di samping Masjid Sidogiri. Kiai Abdul Jalil adalah salah satu dari sekian ribu ulama yang menjadi korban kebiadaban Belanda. Pernyataan jujur pun muncul dari seorang jenderal Belanda yang memimpin agresi tersebut. Andaikan tidak ada ulama-ulama atau kiai-kiai pesantren, negara Indonesia tidak akan pernah meraih kemerdekaan. Allahu Akbar. Sidogiri lahir atas dasar semangat dakwah Islamiyah dan kekuatan nasionalisme. Sidogiri dibangun tidak hanya bertujuan mencetak insan yang agamis, namun juga nasionalis. Semangat dakwah Islamiyah dan cinta tanah air menjadi simbol yang tak bisa lepas dari perjuangan dan teladan masyayikh pondok pesantren Sidogiri dari masa ke masa. Pondok pesantren Sidogiri beragama, berbangsa, dan bernegara.